kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dan segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan Yesus tetap hadir ya Tuhan. Dan kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Aku Cinta Yesus. Semuanya pakai doaan ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam Sebentar lagi kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Biar
kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sekalipun kami ibadahnya di rumah, biarlah Tuhan kami tetap boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar, biarlah hikmat daripada Tuhan saja yang Kau berikan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh dapat kami mengerti. Engkau membimbing kami Tuhan, agar firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, bahkan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita kembali berkumpul bersama-sama. Kita kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun di rumah, mari kita tetap terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Kita terus berdoa supaya wabah atau COVID ini segera berlalu dari bangsa kita, dari dunia ini, sehingga kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Amin. Mau nggak kumpul bersama kembali? Ya. Semua kita rindu untuk kembali bersekutu bersama-sama. Tapi itu, mari kita mau bersatu hati terus di hadapan hadirat Tuhan, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa kita Indonesia. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita bahkan di dunia ini, sehingga wabah ini segera diangkat dan berlalu. Puji Tuhan. Anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana Abraham itu dia taat untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan, tentang iman yang taat. Dan pagi hari ini kita belajar lagi tentang pengampunan dalam keadaan yang paling baik. Pengampunan dalam keadaan yang paling baik. Pernah enggak di antara kalian yang pernah mengalami sakit hati, pernah mengalami kecewa, pernah dihianati? Baik itu oleh teman-teman kalian atau oleh saudara-saudara sendiri yang di rumah. Pernah ya? Pernah. Kecewa, marah? Ya. Yang dihianati pasti dia marah, dia kecewa, dan sebagainya. Pasti mungkin dia sampai menangis. Dia menangis karena kecewa, sakit hati yang luar biasa. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mampu memberikan pengampunan dalam keadaan yang paling baik. Maksudnya di sini pengampunan dalam keadaan yang paling baik. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita pengampunan yang sejati, pengampunan yang sesungguhnya. Kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Apalagi saat kita ada dalam keadaan emosi, terus kita disuruh untuk mengampuni orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita marah, membuat kita menangis, itu bukan hal yang mudah, dan itu belum bisa terjadi pada saat itu. Tanpa pimpinan Roh Kudus tidak akan mungkin bisa. Mungkin butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun baru bisa melepaskan pengampunan. Di sini Tuhan mau supaya kita terus belajar untuk memberikan yang terbaik. Kita pulihkan hati kita dulu di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita supaya waktu hati kita dipulihkan, maka kita akan mampu memberikan pengampunan yang terbaik. Kalau hati kita dipulihkan itu jangan harap kita bisa mengampuni, katakan ya saya mengampuni dia, tapi hanya di bibir mulut saja. Nah, pagi hari ini kita baca bersama-sama dalam Kejadian. Kita buka bersama-sama dalam Kejadian 45. Kejadian 45, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Tapi saya akan baca mulai dari ayatnya yang keempat aja sampai ayat 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat.
Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, di sini kita melihat kisah yang luar biasa. Kita tahu sebelum Yusuf menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan, orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu, dia mengalami hal-hal yang sangat sulit. Pertama, dia dihianati, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Mereka melakukan pelanggaran, kesalahan yang sangat besar, menjual adik kandung mereka ke orang lain, ke tempat yang jauh. Mereka pulang membohongi Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Itu kebohongan, kesalahan yang luar biasa yang anak-anak Israel lakukan. Saudara-saudara Yusuf lakukan. Dan waktu mereka mengalami kelaparan, mereka mendengar berita bahwa di Mesir ada bahan makanan. Jadi mereka pergi membeli bahan makanan di Mesir pada waktu itu. Tetapi luar biasanya, waktu mereka sampai di Mesir, mereka melihat hal yang tidak masuk dalam akal mereka. Itu kan Yusuf yang pernah kita jual, kok dia bisa jadi seperti itu? Mereka bingung, mereka heran, kok bisa seperti itu, Yusuf yang kita jual sebagai budak, kok dia bisa menjadi pemimpin yang ada di Mesir pada waktu itu? Waktu mereka heran, mereka juga menjadi takut. Ya, keheranan mereka membuat mereka juga menjadi takut. Oleh sebab itu ayat-ayat yang tadi kita baca, dikatakan tadi, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf, bukan karena kamu menjual aku dan kamu menjadi takut, jangan. Tetapi untuk memelihara bangsa Israel, Tuhan yang mengutus Yusuf lebih dahulu pergi ke Mesir lewat proses yang menyakitkan. Jadi waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya dan waktu Tuhan memulihkan hati Yusuf, dia mampu mengampuni saudara-saudaranya. Dia mampu mengampuni orang lain, itu bagian pertama. Mampu mengampuni orang lain. Orang yang membuat kita kecewa, sakit hati pasti banyak. Tetapi kita belajar daripada tokoh Yusuf pagi hari ini untuk mampu mengampuni mereka yang pernah membuat salah kepada kita. Mampu membuat mereka yang pernah menyakiti, membuat kita menangis. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Perintahkan kepada setiap orang, anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak menyimpan dendam yang berkepanjangan, tetapi kita sadar bahwa ada rencana Tuhan di dalam setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf, walaupun dia dijual, dia disakiti, saudara-saudaranya heran melihat bahwa Yusuf kok bisa menjadi seperti itu. Itu semua Tuhan
Tuhan yang buat untuk memelihara umat Israel, untuk memelihara umat pilihan Tuhan. Tuhan mengutus Yusuf lebih dahulu menuju ke Mesir. Jadi Yusuf mampu, waktu dia melihat saudara-saudaranya, dia mampu memberikan pengampunan kepada mereka dengan tulus. Kita baca di dalam Kejadian 45 tadi ayat 5 dikatakan kepada kita, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah aku, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Pasti ada kekecewaan waktu itu yang mereka rasakan, karena sudah bertahun-tahun berlalu. Mereka pernah mengalami sakit hati, mereka pernah marah kepada Yusuf. Akhirnya mereka menjual Yusuf akibat mimpi yang Tuhan berikan pada waktu Yusuf masih ada bersama-sama dengan mereka. Masih ingat mimpi Yusuf? Bulan bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Itu diartikan ayah ibunya, saudara-saudaranya, mereka sujud menyembah kepada Yusuf pada waktu itu. Dan mimpi-mimpi itu membuat mereka sakit hati kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf ke Mesir. Tapi Yusuf katakan jangan pernah menyesali, karena untuk memelihara umat Tuhan, Tuhan mengutus Yusuf menuju ke Mesir lebih dahulu. Jadi Yusuf memberikan pengampunan yang tulus kepada saudara. Dia mengampuni saudara-saudaranya dengan hal yang paling baik, karena dia sudah membuat pemberesan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita akan baca bersama-sama pagi hari ini Kejadian 4, masih dalam Kejadian 45 ayat 9 sampai ayat selanjutnya. Tapi kalau tidak baca semua ya. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di Goshen dan akan dekat padaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan selanjutnya ayat-ayat ini. Di sini bagian yang kedua tadi mengampuni orang lain, yang kedua menunjukkan kebaikan hati. Orang yang mengampuni, yang mampu mengampuni dengan hal yang paling baik. Yang pertama itu dia tulus mengampuni orang yang membuat dia sakit hati. Yang kedua menunjukkan kebaikan hati. Jadi dia tidak simpan-simpan. Di sini waktu Yusuf sudah memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Tidak sampai di situ, dia suruh mereka untuk pulang, panggil bapak datang ke sini, karena masih 5 tahun lagi, dikatakan 7 tahun kelaparan. Bangsa Israel itu mereka sudah melewati 2 tahun dan masih ada 5 tahun lagi waktu yang lama. Covid baru 1 tahun lebih, kita sudah mengeluh, kita sudah sangat luar biasa. Rasanya itu sudah tidak mampu, pingin kembali sekolah, pingin kembali beraktivitas. Apalagi ini sampai dikatakan masih 5 tahun lagi. Tapi Yusuf mau menolong orang tuanya. Dia menunjukkan kebaikan hatinya bukan saja dalam hal mengampuni, tetapi dia memberi mereka bantuan makanan. Dia mensupport, dia mencukupi segala keperluan saudara-saudaranya dengan keluarga, juga untuk bapaknya. Dia suruh mereka pulang ke tanah Kanaan, panggil bapaknya. Dan dia menghadap, waktu itu Yusuf menghadap kepada Firaun dan menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya. Dia ceritakan bagaimana bapaknya masih ada di Kanaan, dan dia akan membawa bapaknya untuk
tinggal di Mesir karena masih ada kelaparan. Dan Firaun menunjukkan tempat yang luar biasa baik, yang subur, penuh air supaya keluarga Yusuf bisa tinggal, mereka bisa mengembalakan kambing domba mereka di Goshen. Pada saat itu Goshen merupakan tempat yang sangat subur dan Yusuf memilih tempat itu untuk saudara-saudaranya karena tradisi di Mesir waktu itu mereka tidak suka tinggal dekat dengan orang Yahudi. Jadi agak terpisah, Yusuf mencari tempat yang paling subur untuk keluarganya, saudara-saudaranya. Dia menunjukkan sikap hati yang luar biasa, dia menunjukkan ketulusan yang luar biasa untuk mengasihi, untuk memelihara, dan untuk melindungi saudara-saudaranya. Dia menunjukkan bukan saja dia mampu mengampuni dia dengan kata-kata, tetapi hatinya, tindakannya pun dia tunjukkan kepada saudara-saudaranya. Ini yang Tuhan mau. Kita sebagai anak-anak muda, remaja pada pagi hari ini, Tuhan mau supaya kita melakukan tindakan nyata di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Kita tetap ada di rumah, tetapi lewat media kita bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang. Kita menguatkan mereka yang sakit walaupun dengan media yang kita pakai. Kita berikan kekuatan kepada mereka. Mungkin yang pernah menyakiti hati kita, mari kita membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan memulihkan hati kita, kita mampu juga mengampuni orang-orang yang pernah membuat salah kepada kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian 47 ayat 11 katakan kepada kita, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ini yang Yusuf tunjukkan. Dia cari tempat yang paling baik. Waktu dia lapor kepada Firaun, Firaun suruh pilih tempat yang paling baik. Dan dia tahu tempat yang paling baik itu di Goshen. Ramses, dikatakan firman Tuhan, untuk saudara-saudaranya, untuk babanya, bahkan ponaan-ponaan, anak dari kakak-kakaknya, mereka tinggal dan menetap di sana. Yang ketiga, Tuhan mau yang kita lakukan seperti Yusuf pagi hari ini, kita lupakan masa lalu. Kita lupakan apapun yang pernah terjadi yang membuat kita kecewa, kita sakit hati. Lupakan itu, jangan ingat-ingat itu, karena itu akan menjadi batu sandungan. Itu akan membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kalau kita terus ingat hal-hal yang pernah menyakiti hati kita, kita ketemu mereka, itu akhirnya kita tidak ada damai. Tetapi kalau kita mampu melupakan yang sudah-sudah, ada damai, ketemu, walaupun ketemu dengan orang yang menyakiti hati kita. Kita baca di dalam Kejadian 50. Kejadian 50 kita buka bersama-sama. Kita lihat di dalam ayat 15, katakan kepada kita, ketika ini tentang Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Dan selanjutnya kita bisa baca di rumah masing-masing sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudara, Yusuf masih mengingat peristiwa mereka menjual Yusuf.
Mereka masih memiliki rasa takut kepada Yusuf karena Yusuf merupakan orang nomor 2 di bawah raja pada waktu itu. Hanya tahta yang membedakan mereka. Dan Yusuf bisa saja melakukan hal-hal yang dia bisa inginkan. Bisa membuat saudara-saudaranya mengalami kesusahan, tetapi dia sudah mengampuni, dia sudah dengan tulus, dia mengelupakan apa yang pernah saudara-saudaranya buat kepada dia. Dia sudah tidak mau mengingat itu, tapi keluarga atau saudara-saudaranya masih tetap ingat. Apalagi ayah mereka sudah meninggal, Yakub sudah meninggal. Timbul ketakutan yang luar biasa dalam hati anak-anak Yakub atau saudara-saudara Yusuf. Mereka takut. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, mereka berusaha supaya utus orang datang dan katakan, sebelum ayah meninggal, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka yang pernah mereka buat pada waktu lalu. Di sini Yusuf waktu mendengar hal itu dia menangis dengan luar biasa karena dia tahu dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Dia tahu bahwa dia ada di Mesir pada waktu itu semua karena rencana Tuhan. Oleh sebab itu dia mulai kembali memulihkan hubungan dengan saudara-saudaranya. Kita baca ayat 20-21 katakan kepada kita, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dan dengan perkataannya. Jadi di sini Yusuf tulus melupakan semuanya. Jadi pagi hari ini anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar arti pengampunan yang sejati. Pengampunan yang sejati berarti dia benar-benar mau dengan tulus membantu, memaafkan saudara-saudara yang pernah menyakitinya, bukan saja dengan kata-kata. Dia memaafkan, bahkan dia melakukan dengan tindakan, dia melakukan hal-hal yang paling terbaik, dan dia tidak lagi mengingat hal-hal yang pernah dulu dilakukan. Itu yang dikatakan pengampunan yang sejati. Jadi kalau kita mampu mengampuni orang lain, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang mengubah hidup kita, Tuhan yang mengubah hati kita. Sebagaimana Yusuf, dia mampu memberikan pengampunan yang sejati. Kita baca, sebelum kita mengakhiri kelas ini, kita baca Matius. Kita buka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 14, ayat 15 katakan kepada kita, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat, ini firman Tuhan katakan, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Tapi itu pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan sekedar kita dengar, tapi kita mau mempraktekkan dalam hidup kita. Mari anak-anak yang kekasih, mari kita mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita membereskan hubungan kita di hadapan hadirat Tuhan. Minta Tuhan mengampuni hati, menyucikan hati kita. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan itu dalam hati kita, dan kita mampu mengampuni orang yang pernah melakukan hal yang tidak benar, hal yang menyakiti kita dengan tulus, dengan yang paling baik.
pengampunan sejati waktu Tuhan memulihkan hati kita. Kita mampu tunjukkan itu kepada orang-orang yang membuat kita kecewa. Kita berdoa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami pula punya Allah yang ajaib, yang sudah menolong kami, yang sudah menyertai kami, yang sudah memberkati kami Tuhan. Lewat pelajaran pagi hari ini, tolong supaya kami mampu memberikan pengampunan yang paling baik kepada rekan-rekan kami, kepada saudara-saudara, kakak kami, adik kami, bahkan orang-orang siapapun itu yang pernah membuat kami kecewa, kami menangis, kami sakit hati. Tuhan, tolong supaya kami mampu dengan ketulusan yang Allah berikan Tuhan, kami menunjukkan Tuhan sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, sebagaimana Engkau sendiri Tuhan Bapa yang menunjukkan kasih mengampuni orang-orang yang pernah menyalibkan Engkau Tuhan. Kami pun mau belajar Bapa mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Kami sadar kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas yang akan menolong kami semua Tuhan. Terima kasih, berdoa pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu kelas tunas di rumah masing-masing. Engkau tolong mereka Tuhan, mampukan mereka supaya mereka mampu Tuhan untuk menjadi teladan. Mereka mampu untuk mengasihi sesama mereka dengan kasih yang tulus. Mereka mengampuni dengan ketulusan yang Allah berikan ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri kelas sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat hafalan buat kita Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Matius 6 ayat 14-15 tadi katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.